Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bisnis Center Bekasi 3, kembali saya Yolanda Mayanti akan kembali mengajak berbincang Anda dengan orang-orang hebat di HNI. Dan kali ini saya sudah berada di tengah-tengah dua orang yang suka bikin baper ya. Ada Bu Eti Susanti dan Bapak Agung Indra Gunawan. Assalamualaikum Pak Agung, Bu Santi. Gimana rasanya jadi suami ini Direktur Utama HNI? Wah, Masya Allah, gosip. Ini Pak Agung Indra Gunawan. Bukan yang itu ya? Bukan. Tolong di apa dikat. Oh, bukan Agung yang itu ya? Oh, kirain Pak Agung yang itu. Pak Agung Yulianto. Indra Gunawan. Orang Tionghoa ya, namanya Tionghoa sekali. Agung Indra Gunawan. Oh iya, hoki ya. Hoki. Baik, ini dulu ketemunya di mana? Di mana ya Pak? Kita lupa. Di dalam mimpi, Mbak. Nggak mungkin banget. Iya, dalam mimpi kan kita harus harus yakin dengan mimpi itu. Akhirnya menjadi kenyataan kan. Sama gitu. juga bisnis di HNI. Jangan takut dengan mimpi. Gitu. Lalu HNI orang tanya, ketemunya di mana? Nah, iya, maksudnya seperti itu contohnya. Oh, iya. Jadi dalam Ketemunya mimpi ya Pak? Ketemunya. Kalau saya mah ketemunya di tempat kursus. Ternyata dia tuh mengidolakan saya, tapi saya nggak tahu diidolakan. Kursus apa dulu? Bahasa Inggris. Oh, so we have to speak English now. Ya, little I can. Tapi udah lupa. We are in conversation Yes. with Miss Susanti. Miss. Jadi ceritanya gitu. Itu tahun berapa? Khusus bahasa Inggris. Apa 93 ya kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu itu tuh berlalu. Lamanya. Maksudnya udah tua bener kan? Itu aku 93 SMA, lagi. SMA. SMA. 93 gitu kan. Aku nyambi sambil kerja. Nah, saat itu tuh ya saya juga nggak kenal. Saya juga kan nggak terlalu ngeh dengan siapa teman saya di kelas saat itu namanya pulang kerja, les, lalu ya udah gitu loh. Nggak kepikiran ya. Itu siapa. Nah, ternyata dia mengidolakan saya. Terus beliau terbang ke Jepang gitu kan. 97 beliau melamar saya. Jadi selama ini ada cinta terpendam selama 4 tahun. Masya Allah. Coba kita dengar versinya Pak Direktur. Gimana ceritanya dari 93 baru dilamar tahun 97? Ada apa gerangan di balik itu semua? Ini sulit banget pertanyaannya sih, saya harus jawab dari mana ya? Nah, ya kira-kira begitu Pak. Kira-kira begitu aja deh. Saya kan ke Jepang 9 waktu berapa itu ya? ya? Pulang dari Jepang 93 94 ya kalau salah. Nggak salah saya ke Jepang. Terus ya balik dari sana ya cobalah memberanikan diri melamar gitu. Berarti sudah ada benih-benih cinta ya sebelum Udah, berangkat itu ke kan Jepang. Masih kursus waktu itu. Kursusnya bahasa Inggris kan mau pergi ke Jepang. Nah, beda. Makanya itu beda. Oh, Akhirnya mungkin saya memang belajar Allah bahasa Jepang pertemukan ya. lagi. Oh gitu. Karena ternyata tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu. nggak ada rencana mau berangkat kan. Dulu ke Jepangnya dari tempat kerja ya? Dari tempat kerja. Berapa lama di Jepang waktu itu? Sebentar. 6 bulan itu OTS. Jadi OTS itu 70-30 lah. 70 pemerintah Indonesia, 30 sponsor. Dari saya dulu kebetulan kan di Indomobil. Di Gitu. otomotif. Itu seperti itu. 6 bulan tapi 97 baru dilamar. Ya kan perjalanan masa langsung begitu. Kayaknya nggak pernah mudah. Baik. Itu tahun 97 dilamar. Nah, Kaget juga sih, karena memang di luar ini ya, kok tiba-tiba ngelamar gitu. Itu masuk kriteria Bu Santi nggak sih? Enggak. Ya pastinya masuk lah, Po. Enggak. Sini masuk sini enggak. Makanya isi horor dulu kan, isi horor gitu. Ternyata ya jodoh ya. Jadi saat Bener itu kan? saat itu mah nggak ada mimpi-mimpinya sama sekali. Kalau beliau mimpiin saya nggak ada mimpi sama sekali. Tapi itulah jodoh ya. Jodoh. Dan setelah pernikahan itu, Po ya, saya tinggal lagi.
tinggal lagi. Ke Jepang lagi juga. Oh, nggak diajak? Enggak. Ya kasihan banget sih. Iya. Kasihan emang saya. Berapa tahun waktu itu? Enggak Bolak-balik lama-lama, aja kebetulan sih. waktu pas pernikahan itu kalau nggak salah apa Nikah 3 dalam hari, program seminggu. apa gitu. Tapi itu intern perusahaan aja. Terus yang ketiga kalinya itu pas setting robot. Kebetulan saya yang apa ya, yang otak-atik Iya. gituan lah. Ngotak-ngatik robot. Oh, iya. Mau Iya. jadi ditinggal, tapi itu belum hamil atau belum ya? Belum. Kan baru menikah seminggu ditinggal lagi. Kurang lebih 2 bulan ya. Iya. 2 bulan. Itu tahun berapa sih nikah? 97. Sekarang 97. 2000 tahun 2020 udah berapa Iya. tuh? Ya hitung aja kok 23. sendiri. 23 tahun. iya. Wow, bagaimana rasanya hidup dengan orang yang tadinya sama sekali nggak kepikiran jadi suami? 23 tahun loh. Ya naik turun ya, kayak naik roller coaster ya. Ya kalau saya berprinsip hidup itu dihadapi aja, dijalani gitu ya. Tetap berprasangka baik, minta pertolongan Allah. Tuh, semuanya jadi mudah. Iya, ini butuh apa namanya orang-orang yang masih muda yang usia pernikahan baru 5 tahun atau 10 tahun ya. Ini harus belajar dari pasangan ini. Insya Allah. Naik Kita juga masih turun, belajar. Iya, Kita juga masih naik belajar. turun kayak roller coaster, kayak naik-naik di puncak gunung, tapi alhamdulillah berhasil melewati segala badai, Iya. segala macam percobaan hidup ya. Karena kalau dengerin cerita Bu Santi, mungkin nanti dicari videonya ya, yang saya ngobrol sama Bu Santi, itu ternyata nggak mudah. Ya. Ada. Oh iya. Pak Agung ini pindah-pindah kerja ya? Atau berganti-ganti profesi? Enggak sih ya. Enggak, pindah-pindah kerja saya memang sebetulnya suka tantangan. Saya 12 tahun di otomotif. Kemudian ada beberapa penawaran dari perusahaan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk merubah nasib gitu, madu nasib. Jadi pengusaha. Enggak, jadi saya bekerja di perusahaan Singapura saat itu. Dan itu memang baru itu ya. apa ya, tangan kanannya bos Singapura lah gitu. Kemudian selesai dari sana saya coba tantangan untuk saya pengen usaha sendiri. Nah kebetulan di bidangnya bidang konstruksi. Nah karena saya senang gambar, desain seperti itulah. Mungkin fak saya seperti itu. Jadi ngadu nasibnya di situ. Emang backgroundnya arsitek atau? Backgroundnya sebetulnya saya di teknik komputer. Oh, Enggak nyambung ya. Nah, tapi di otomotif itu saya sebetulnya di engineering. Di engineering ya akhirnya mungkin kerjaan inilah yang saya bisa nih gitu. Akhirnya saya coba. Dan alhamdulillah sih memang kalau bisnis itu ya orang bilang wah kontraktor itu kan kedengarannya hebat ya. keren ya. Dan emang benar sih sebetulnya dulu 1 tahun itu juga lonjakannya cukup tinggi. Ya, Tahun berapa itu Pak Agung? 2000 lah, tahun 2000. 2001 saya bilang. 4 tahun. Nah, kebetulan ya di situ juga direktur juga. Oh, Direktur. Kebetulan sama direktur juga. Memberanikan diri buka usaha di 2002 karena di 2001 itu sempat ada trouble karena ternyata perusahaan tersebut ada masalah ya. Jadi terus keluar memberanikan diri buka usaha ya tadi usaha konstruksi. Masya Allah di tahun-tahun pertama itu luar biasa ya. Itu sampai sekarang? Enggak, sekarang gini. Sekarang fokusnya kan di HNI saya. Sekarang udah gak lagi tuh yang Oh, udah nggak lagi yang bikin Udah nggak pusing lagi. itu ya. Karena Masya Allah memang tantangannya luar biasa saat Tetap itu saya kan. membina apa ya, pertemanan dengan teman-teman saya, Para saya support kontraktor. misalnya, oh ada konsultasi ini seperti ini, saya masih bisa. Begitu. Jadi masih ada hubungan Masih lah lah, ya masih. sama teman-teman Masih yang tetap. dulu. Nah, akhirnya Pak Agung kecemplung di HNI Nah. karena melihat ibu ini. Enggak, korban saya. Oh, korban. Korban terpaksa. Iya, jadi saya korban ketika ini sudah didaftar gitu. Saya tetap belum bisa jalan. Jadi itu daftarnya ini Mbak, Diambil aku aja. nggak bilang. Oh. Kan kata mentor aku, susun tuh dibawa tuh keluarga gitu kan. Anak, suami. Nah, suamiku itu aku curi itunya, KTP-nya. Saat beliau tidur aku daftarin kan. Terus setelah itu aku susun di bawahnya gitu kan. Tahu-tahu simsalabim jadi Edi. Abrakadabra. Jadi Ede. Iya. Jadi Ede tanpa sadar. Diam-diam. Kalau ada Bu Ramini jadi Ede tanpa sadar, nih jadi Ede tanpa sadar. Ya, seperti Nah. itu. Dari situlah ketika saya sudah ada
satu level tertentu yang itu ini apa bebannya beban moral ketika saya nggak bisa membantu mitra-mitra saya gitu. Jadi ya saya kepengen juga mitra-mitra Belajar, saya akhirnya itu belajar ya? akhirnya saya belajar Akhirnya gimana sih belajar. cara kerjanya seperti ini. Nggak mungkin mitra saya bertanya saya nggak bisa jawab gitu. Iya. Waduh malu Jadi banget nih. Ede belajar jadi AB, jadi manajer. Padahal udah Ede, karena kan nggak paham gimana aku bisa kerja. Karena aku Iya. nggak tahu katanya kok tiba-tiba jadi Ede. Jadi jelasin saya dari awal. Skupnya seperti apa, manajer seperti apa, gitu. Senior manager Iya. seperti apa, itu kan harus. Karena dia kan dulu harus belum jelas. terbuka kan, belum paham. Harus Nah, jelas. pelan-pelan jadi by doing aja gitu ya, pelan-pelan tapi pasti saya ajak beliau untuk ikut HS, duduk gitu kan. Ngeliatin ya. Ngeliatin, lama-lama kan paham. Saya ini tentang level, tentang bonus, tuh baru beliau pelan-pelan ini. Pelan-pelan belajar dan beliau Masya Allah teachable, dia pembelajar banget dan alhamdulillah begitu beliau nyemplung malah justru malah jadi apa ya mempercepat ini saya langkah saya gitu, jadi mempercepat karir saya dengan beliau nyemplung. Karena apa? Sudah satu frekuensi, terus kan mungkin gini dari kalau perempuan itu kan lebih cenderung seradak seruduk ya, gitu kan. Dulu mungkin kurang terarah begitu. Pak Agung nyemplung, jadi ya ada yang koreksi, misalnya ketika saya HS gitu kan, ketika saya bicara gitu, itu kok kayaknya tadi nggak enak banget sih ngomongnya kayak gitu gitu kan. Jadi saya belajar karena emang saya bukan tipikal orang yang bisa bicara di depan umum, susah banget gitu kayaknya karena saya pemalu po. Nggak percaya banget. Nggak Jadi percaya. saya tuh, apa ya kalau ngomong tuh suka belibet gitu po, karena kan saya orang Betawi Belibet asli. aja dia lede. Nah itu dia emang unik di HMI. Emangnya harus gitu kayak kan. gitu, Pok. Kalau jadi LED itu jangan banyak syarat mikir. Iya gitu Emang ya. harus Jangan action. pinter-pinter Benar. ya. Nah, emang saya Aku ngomong akan gini, jadi saya ngomong gini ke suami, semakin pinter orang semakin susah jadi LED. Udah santai sih bilang gitu. Iya, jadi sekarang kalau PCA itu juga udah nggak usah pikir pakai bahasa susun-susunan yang bagus lah kayak tadi pagi. Yuk kan kepriwe kabarnya ngene lah wis telepon-teleponan ya. Jadi gampang dianggap aja Iya. yang ringan, yang santai gitu. Ternyata Jadi sekarang saya belajar sama Pak Agung, justru terbalik sekarang po bebannya ya. lebih ringan ternyata jalaninnya. Ayah santai aja, Iya, santai enjoy aja. aja. Nggak terbebani Pak Agung. Enggak. Kan ada ini loh mentornya itu Enggak. Di sendiri. awal mungkin kali ya di awal di awal. Bangun tidur kapan LED? Mau tidur kapan LED? Enggak sih, enggak. Oh enggak ya. Saya juga Alhamdulillah ya Allah. ada alhamdulillah. satu prinsip gini bahwa di HNI itu sebetulnya tidak mengganggu aktivitas yang lain gitu sih Pok. Jadi misalnya wah ada alasan gini saya nggak ada waktu, saya nggak ada modal, nggak ada. Saya rasa ternyata ketika saya terjun di sini langsung oh keren banget nih HNI ini bisnis ini. Kenapa ya teman-teman saya kok belum pada gini. Makanya saya beranikan untuk PCA, untuk cerita, ajak ya, walaupun sekalipun itu ditolak saya, itu senang banget ketika saya ditolak, senang banget itu saya. Oh ternyata ini orang ini kalau cara ngomongnya begini mau nolak saya nih, jadi udah tahu. Nah, semakin tinggi Ditolak? jam terbangnya, Oh, salah. nah, ya udah, insya Allah lah, Oh. tetap aja semangat. Karena- Nggak ganggu kerjaan yang lain kan? Karena PCA HS itu adalah jam terbang ya. Jadi semakin ditolak semakin Semakin bahagia. bahagia. Dulu kan cuma ngeliatin doang. Itu apa yang dipelajari oleh Pak Agung ketika melihati mentor ini melakukan HS? Ya mentor saya sebetulnya banyak ya, banyak. Salah satunya almarhum itu saya almarhum Pak Jen. Beliau itu Kagum, dulunya kan kontraktor. Ketika saya lihat YouTube-nya beliau itu jam 12 malam itu saya sempat nangis. Kalau ingat beliau karena kok nasibnya sama sama saya gitu ya. Dengan hutang, dengan ini. Beliau seorang insinyur mau hanya MAS gitu. Nah, masa saya nggak bisa sih? Itu benar-benar guru Motivasi. saya yang memang saya nggak pernah ucapkan ke beliau, nggak pernah siapa yang tahu, hanya hati saya saat Diam-diam. itu. Diam-diam itu menjadi guru saya. Secret Profesa ternyata satu frekuensi, cuman profesa itu kan di bidang pancang ya. Nah kalau saya di konstruksinya naik ke atas, ternyata dunia ini sempit. Ketika saya cerita-cerita, aslinya mana Pak Agung? Adipala. Lah saya punya dulu atasan saya orang Adipala. Pas siapa ini? Lah ternyata nggak jauh dari rumah mbah saya. Wah ini nyambung. Terus Dari situ udah Ustadz mulai ini ke Pak Haiban, Esa, ya ya. Ustadz Haiban, menurut saya kok kenal orang ini. Ternyata satu kelas sama saya.
ternyata dunia Ternyata sempit. sempit banget gitu. Nanti aku kenalin sama mentor aku, ternyata dia udah kenal dulu. Udah kenal duluan lah. Ini kan saya kenal satu kelas. Karena saya kepengin banget saat itu kan ini bisnis keluarga ya Mbak Yola ya. Jadi saya kepengin banget suami saya itu bisa paham apa kegiatan saya gitu. Jadi nanti deh aku kenal sama mentor aku, ternyata dia udah kenal. Dia udah kenal ya. Memang secara tidak sadar di HN itu kita disatukan sama orang-orang yang satu frekuensi ya. Disadari atau tidak ketika ternyata. Nah, ini Pak Agung sekarang ED kan ya? ED. Kapan LED? Oh, segera. Tahun ini Pak Agung. Ya mohon doanya bahwa kalau saya kan pasti semua itu butuh proses ya Mbak, dan butuh fokus kan. Nah, ini dalam proses lah. Sebetulnya kalau ini nggak terlalu jauh banget sih, kemarin udah tinggal Dikit telurnya lagi, doang. dikit lagi gitu Iya. ya. Doain ya, Mbak Yola Amin, ya Allah. Sampai saya ketemu mentornya tuh malu, kapan Pak Agung LED gitu. Itu udah kayak ditabok. Ada Burita kemarin ditanyain kapan LED sampai nggak bisa head Sama 6 begitu. bulan gitu. Ini terganggu. Jangan tanya lagi dong gitu. Makanya saya di grup itu nggak mau komen. Takut ditanya satu grup saya. sama Burita. Oh ya, baik. Ternyata itu alasannya ya saudara-saudara. Iya, saya diem aja menjadi penonton di grup tuh. Pak Agung, ini kan tadi Pak Agung bergaul sama ya cowok-cowok maco lah gitu ya, di konstruksi kan pasti berhubungan dengan laki-laki. Betul. Sekarang bergaul dengan mak-mak. Mak-mak. Kaget. Enggak sih, udah biasa. Masa sih? Iya. Tapi kan ya dulu Pak Agung itu kan pendiam ya. Betul Iya. banget. Sekarang kenapa bisa jadi berubah? Nah. Kok ya tahu sih? Kan kita kan bersama. Oh iya, kita temenan ya, lupa saya. Iya. Jadi gitu. Jadi memang setiap pekerjaan ini membawa satu karakter ya Mbak. Ketika saya bekerja di karakter besi akan jadi keras kan. Oh gitu. Nah ketika di HNI kan lembut-lembut, alim-alim banget gitu. Tapi Bapak nggak jadi alay kan? Makanya saya jadi ngikut. Nggak jadi ngondek kan? Makanya saya ya jadi pendengar aja lah kalau mama lagi gitu. Yang penting gini, situlah pada ngomong apa, yang penting makanannya penuh. Gitu. Tapi emang efeknya Mbak Yola, begitu beliau keren banget nih Pak Esa nih nyatuin si Pak Agung ini dengan para emak-emak. Jadi rada mungkin sekarang rada ngerti saya Ngertiin gitu ya. emak-emak Ngerti ya. perasaan mama gitu. Kan mungkin gini, mama kan kalau curhat cus dicoba pendengar dong. Oh ternyata mungkin istriku merasakan hal itu gitu. Jadi makasih makasih banget. Jadi sekarang lebih sensitif. Oh sensitif. Mas selama ini enggak? Nah, Kurang. iya kok Pak Agung, iya saya belum jawab tapi beliau udah jawab duluan. Apa yang bikin nggak peka? Ya itulah HNI yang mengajarkan saya. Kenapa dulu nggak peka tuh kenapa? Belum daftar Mbak, belum masuk. Les ya, jangan-jangan guru les dulunya nih. Begitu Belum deh. masuk. Nah sekarang kan di rumah juga ada kegiatan HS, selalu jadi base camp gitu kan, jadi Beliau yang beberapa siap-siapin karakter semua, itu semua udah ya, saya Pak. setting. Oh ayo belajar kita pakai Zoom, saya kirimin tutorialnya gini, nggak ada yang bisa satupun. Yang penting ya. Saya sudah udah begadang, saya bikinin gini, nggak bisa ternyata. Ya udah, oh berarti caranya beda. Nah, gimana caranya? Dirubah lagi. Itulah, harus tetap semangat. Tapi bergaul sama mama itu menyenangkan ternyata ya. Ternyata Kenyang. Kalau abis kumpul sama mama ya makan dulu, udah makan, udah kenyang. Belum lagi bawa tentengan. Oh, ternyata. Masya Allah. Kayak gitu. Kalau Jadi secara makan. ekonomi Pak Agung ada perubahan? Ya, Alhamdulillah sangat ya. keberkahan kayaknya Mbak Yola. Keberkahan itu walaupun dulu saya mendapatkan yang lebih Banyak. besar, lebih banyak, tapi ya habis. Tapi di sini ya alhamdulillah udah lumayan ya, tapi masih kayaknya masih utuh aja gitu, masih nambah aja. Oh, alhamdulillah ya, ya Alhamdulillah. Allah. Berarti ada tambahan ya. Ada dong. Pak Agung ini istrinya udah ke Eropa loh Pak Agung. Pak Agung nggak kepengen juga ikut ke Eropa? Udah biasa Mbak. Oh, dulu Justru kan ke gini, Jepang. enggak, justru dulu saya ngasih tantangan, kamu kalau mau ke luar negeri naik pesawat dulu aja, belajar. Saya suruh naik ke Jogja, masih takut. Nah, pertama ke luar negeri itu kan Singapura ya. Singapura. Malaysia. Nah itu naik pesawat itu udah ceritanya malam udah ngeri banget. Terus belum naik tuh Mbak. Nggak bisa tantangan tidur. pertama nggak bisa tidur. Gitu. Karena HNI pengalaman di HNI itu pengalaman Yang saya naik pesawat pertama pertama. kali di HNI dari dulu. Jadi tuh dari dulu waktu Pak Agung masih
bisnis gitu kan. Nggak pernah diajak ya? Enggak, beliau Oh, suruh enggak. saya. Emang Kamu saya cobain suruh. naik pesawat, masa nanti kita berangkat haji naik angkot? Kayak gitu. Jadi Emang mabokan? enggak mabok, Mbak. Ngeri. Aku Oh, takut ngeri ya? ketinggian. Fobia. Aku takut. Jadi begitu membayangkan naik pesawat, aku tuh udah takut duluan. Sampai mau berangkat ke Singapura itu, aku nggak bisa tidur. Saya bilang, aku nggak jadi berangkat deh ya. Aku kok takut. Saya bilang gitu kan. Tapi dimotivasi sama Pak Agung gini, kamu harus berangkat. Karena ini kepentingannya buat mitra-mitra kamu, gitu. Jadi mitra-mitra kamu akan yakin kalau bisnis ini bukan bisnis main-main. Karena dulu aku naik dapat Singapura Malaysia itu kan The Rocky Leader tahun 2016 kalau nggak salah 2015. Jadi itu tuh sayang banget kalau momen ini kamu nggak berangkat, kata Pak Agung gitu. Jadi ya saya mengumpulkan keberanian. Malam itu saya nggak bisa tidur, bener-bener yang saya ini menguatkan keberanian luar biasa biar bisa tenang naik pesawat gitu. Jadi Tapi ternyata nggak apa-apa kan? nggak apa-apa, tapi aku sempet yang begitu take off gitu kan, Allahu Akbar gitu. Saya tuh takut, Mbak, takut banget, bener-bener takut Pusingnya banget. jomplang. Takut banget. Waktu itu sebelah aku itu leader dari Lampung, almarhumah Mbak Arni, itu sampai ketawa ngeliat saya gitu. Saya bener-bener takut gitu. Mbak Santi pucet banget, Mbak. Mbak Santi pucet banget. Aku takut, Mbak, gitu. Nah, terus sebelah saya itu Pak Asep Anang. Nah, beliau juga cerita, tenang Mbak Santi, saya juga dulu naik pesawat pertama kali ke Hong Kong karena dia ada mitranya kan di sana kan. Saya juga awal-awal takut, tapi lama-lama ya menikmati, santai aja. Mungkin karena pengalaman pertama jadi ya kayak gitu. Ya Bu Santi, Ya. Selain ke Eropa nih, perjalanan di HNI yang mana yang menurut Bu Santi itu juga merupakan yang paling momen terkesan? Yang paling Umroh yang udah? paling berkesan dan romantis menurut saya itu bisa umroh bersama suami dan ibu. Ibunya Bu Ibu saya. Santi. Karena saya kan nggak punya ayah. Mm-mm. Memang target mimpi saya macan berikutnya setelah anak-anak kan kemarin sudah selesai tuh macan anak-anak sekolah segala macam. Macan berikutnya adalah bisa memberangkatkan orang tua, bisa umroh bersama. Karena mama saya gini, saya mau umroh sama kamu. Jadi mama saya tuh punya 9 anak, Mbak. Iya. 9 anak, tapi dari 9 anak itu yang ditunjuk ingin yang Umroh. harus mendampingi mama umroh itu saya gitu. Satu, ada rasa bangga, terharu, tapi juga duit dari mana saat itu gitu kan. Tapi saya bilang gini, Mah, bismillah gitu ya. Karena doa orang tua ya. Dan alhamdulillah kebetulan mama saya juga sudah terdaftar sebagai agen HNI dari awal beliau gabung hingga kemarin kita berangkat umroh itu bonusnya nggak pernah diambil, Mbak. Jadi aku tambahin, kan kebetulan aku punya banyak poin, waktu dapat poin umroh juga segala macam, dikumpul, alhamdulillah mama bisa berangkat saat itu, bisa berangkat bertiga. Itu yang menurut saya paling berkesan dan paling romantis. Gitu. Kenapa paling romantis? Kan karena bertiga. Ketika kita sa'i, ketika kita tawaf itu yang di kanan itu menggandeng suami saya menggandeng ibu saya, yang ini menggandeng istrinya gitu. Itu romantis banget. Oh, Pak Agung jadi di tengah-tengah kan suami ya. saya bukan tipe suami romantis. Oh, gitu. iya. Tengah-tengah ya, Jadi kayaknya sesuatu yang wow banget, saya bisa digandeng. Saya nggak pernah, Mbak, nyebrang aja aku nggak pernah digandeng, Mbak. Oh, jadi kalian bukan pasangan romantis ya? Nggak pernah. Jadi aku tuh ya Allah begitu digandeng gini, aku Oh tuh my berbunga-bunga. Mungkin kalau bisa digambar tuh bunganya banyak banget Mbak dari sama aku gitu loh. Gitu. Pada Selama saat berapa? Ka'bah. 23 tahun nikah? Iya. Baru pada saat umroh digandeng. Masya Jadi Allah. aku tuh nggak pernah diromantisin sama suami aku. Tapi Mbak. digombalin sering ya? Enggak. Oh, enggak juga. Enggak juga. Saya Karena kan- dia tuh bukan saya kan tipe apa adanya. bukan tipe gombal gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi makanya itu paling berkesan dan paling romantis menurut saya. Besok-besok diganteng ya. Digandeng dong, Pak. Gitu. Aku kira aku aja yang suka Jadi aku gandeng-gandeng. pengen umroh berkali-kali dan insya Allah di HNI bisa memfasilitasi kita Amin. bisa umroh berkali-kali. Contohnya mentor kita tiap tahun gitu kan bisa umroh tuh Masya Allah. Jadi itu yang semakin menguatkan kita bahwasannya bisa lah umroh bertahun tiap tahun. Oh gitu, berarti minta diajak umroh lagi. Iya. Nah, Karena saya pengen banget romantis kayak gitu. oh iya. Tuh Pak, diajak kemana Siap, kek? siap. Ya, diajak kemana kek? Ke apa juga ini kayaknya udah. Ngomong-ngomong tentang mimpi, mimpi keluarga besar Bu Santi dan Pak Agung apa sih? Bisa umroh bersama Iya, keluarga ya. Ya itu udah Sama pasti anak-anak lah, ya. Pasti udah. Itu memang Apalagi sudah- anak-anak udah besar-besar sekarang, alhamdulillah. Yang pertama itu sudah mau selesai S1-nya, yang kedua insya Allah baru mau mulai kuliah tahun ini, yang ketiga kelas 6 sekarang. Jadi
kayaknya mungkin udah saatnya tinggal kita ngumpulin lagi dari HNI. Udah punya paspor semua lagi ya. Alhamdulillah. Yang kecil kemarin ikutan ke Malaysia Singapura tuh. Dia happy banget. Kapan nih kita berangkat lagi katanya. Oh. Dan memang HNI cocok banget buat bisnis keluarga, Mbak. Udah nggak mikirin manajemennya, atur apa-apa semua lah ya. Sekarang tinggal gimana kita mau melangkah aja gitu. Mau gerak aja. Gitu, mau gerak aja. Kan bisa banget. Jadi nggak usah duplikasi. pikir harus nyiapin tempat yang mewah, entar disurvei seperti apa gitu kan, nggak perlu mikirin pajaknya, Anak kecil mikirin juga bisa adminnya, ngerjain. gitu. Iya. Anakku aja Kayak bisa anak jualan. saya itu yang kecil itu cocok banget dengan extra food. Jadi kalau setiap lomba itu ditanya, "Ade minumnya apa?" Extra food gitu kan. Nah, Bikin iklan dong, Pak. nah itu nanti apa? Banyak yang pesan ibu-ibu. Jadi kalau tanya, "Kok anak ini tenaganya nggak habis-habis ya? Iya. Minumnya apa sih?" Extra Kebetulan- food. kebetulan anakku aktif. Aktif. Jadinya Rasya minumnya apa sih? Perasaan tadi dari mau lomba itu belum nggak makan. Nggak makan. Dia kalau Nggak lomba makan. tuh nggak mau makan, Mbak. Karena dia mungkin tertekan karena dia sering juara 1. Jadi kayaknya apa ya, kalau makan dulu takutnya mungkin jadi pengen ke belakang atau segala macam. Jadi dia aku nggak mau. Jadi minum extra food. Jadi kita kalau dia lomba kita bawain Extra extra food food. sebotol. Itu sampai dari acara awal sampai selesai itu Satu botol. habis. Dan dia baru mau makan setelah pengumuman lomba. Iya. Keren. Iya. Bikinin video iklannya, Pak. Oh iya. Iya, nanti lagi panah ya. Lagi panahan ya. Oh, lagi panahan. Panahan. Baik. Nanti saya bikinin kemarin awal ya COVID nih, jadi ya tetap latihan tapi apa pakai apa ya norma-norma penanganan COVID lah. New normal ya. New normal ini. Baik, ini ngobrol sama pasangan ini kayaknya nggak ada habis-habisnya karena masih ada banyak cerita-cerita yang sebelumnya sebenarnya belum diceritakan ya. Tapi apa daya. Berapa seri nih? Harus bikin Iya. berseri-seri kayaknya ya. Kasian nih Pak Hanafi naik turun. Kalah deh Firly Ramli sama Leoni Arvia ya, saking panjangnya ya. Ampun Kak Mentor gitu. Firly, Boni. Bu Presiden. Bermaksud menyaingi. Ya. Tapi mudah-mudahan setelah pulang dari sini jadi lebih romantis Ya, lagi Bapak siap, ini ya. insya Digandeng Allah. tangannya Pak? Ya. Iya, nggak harus di depannya Mbak Yola. Iyalah, nanti aja ntar bikin aku baper. Terima kasih Pak Agung, Bu Santi. Mudah-mudahan Sama-sama. banyak yang terinspirasi. Jangan lupa untuk para mitra-mitra Bu Santi dan Pak Agung untuk subscribe, komen, dan like-nya ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wih, udah jadi YouTuber banget ya. Oke guys, terima kasih guys. Kita jumpa lagi di lain kesempatan guys. Assalamualaikum, dadah.